Assalamualaikum, merhaba arkadaşlar. Hari ini pada materi ketiga kita akan membahas tentang sayılar dan sıralama. Yang pertama, sayılar atau angka. Berikut adalah pengucapan angka dalam bahasa Turki. 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8 8, 9 9, 10 10, 11 11, 12 12, 13 13, 14 14, 15 15, 16 16, 17 17, 18 18, 19 19, 20 20. Kemudian setelah angka 20 ada angka 21 yaitu 21. Kemudian 22 22, 23 23 dan begitu seterusnya sampai dengan 29 29. Kemudian 30 30, 40 40, 50 50, 60 60, 70 70, 80 80, 90 90, 100 100, 1000 bin atau bin, 1 juta bir million, dan 1 miliar adalah bir miliar. Kemudian kita bisa lihat örnek atau contoh bagaimana penulisannya. Seperti yang saya katakan tadi, kita tinggal mengikutkan angka berapa yang ada di belakang puluhan. Seperti 39 adalah 34, 98 adalah 98, 102 ada 102, 156 ada 156, 265 ada 265, kemudian ada 1054 bin 54, kemudian 2454 ada 2 bin 454, kemudian 5500 ada 5 bin 500, kemudian 7089 ada 7 bin 89. Kemudian di sini ada jawab layalem. Di sini kalian harus menulis bagaimana penulisan angka ini ke dalam bahasa Turki, kemudian kirim ke pengajar kalian. Kemudian, bagaimana cara kita mengucapkan ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya dalam bahasa Turki. Nah, di sıralama ini atau di bilangan bertingkat ini kita akan mempelajarinya. Mari kita perhatikan rumusnya terlebih dahulu. A-E ence, E-I inci, O-U uncu, E-U uncu. Apabila ada angka yang berakhiran vokal, maka cukup tulis huruf vokal salah satu saja. Contoh, ke-1. Ke-1 dalam bahasa Turki kita menyebutnya birinci. Dan ke-6 kita menyebutnya altıncı. Kita lihat rumusnya. Kenapa dia jadi birinci? Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa dia bisa menjadi birinci. Satu dalam bahasa Turki adalah bir. Dan huruf vokal yang ada dalam kata bir ini adalah huruf I. Kita lihat ke rumus, apa yang harus kita gunakan ketika huruf vokalnya adalah huruf I? Maka kita harus menggunakan imbuhan inji. Kata bir diberi imbuhan inji, maka birinci. Hasilnya adalah birinci. Kemudian contoh kedua, ke-6 atau altıncı. Nah, kenapa dia bisa jadi altıncı? Kembali lagi seperti birinci tadi, kita harus melihat huruf vokal terakhir apa yang terdapat di angka 6. Dan begitulah seterusnya. Mari kita lihat contohnya. Ke-1 birinci, ke-4 dördüncü, ke-9 dokuzuncu, ke-16 on altıncı. Nah, di sini ada peraturan khusus untuk angka 4, yaitu setelah angka 4 ditambahi akhiran, maka huruf
T akan berubah menjadi huruf D. Aturan ini disebut dengan penghalusan konsonan, dan ini terkhusus hanya untuk angka 4 saja. Kemudian di sebelahnya ada soal, kalian isi seperti yang ada di contoh, kemudian kirim ke pengajar kalian. Selanjutnya ada saya lari simak atau operasi hitung. Arte adalah penjumlahan, eksi adalah pengurangan, carpe adalah perkalian, belu adalah pembagian, dan esyit adalah sama dengan. Kemudian ada tamam layalem. Nah, di sini kalian akan melengkapi soal yang saya berikan. Ubah ke dalam bahasa Turki dan beri jawaban. Untuk soal yang sudah ada jawabannya, kalian bisa ubah ke dalam bahasa Turki seperti yang ada di contoh. Dan untuk soal yang belum ada jawabannya, kalian harus merubah ini ke dalam bahasa Turki dan berikan jawaban dari hasil pembagian, perkalian, dan penjumlahannya. Jadi segitu saja yang dapat saya sampaikan tentang sayular dan selama. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di dalam grup belajar atau bertanya kepada pengajar kalian. Terima kasih. Teşekkür ederim.